warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Latiful Anwar, SSI MSc PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Rofiki, SSI MPD, selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2025. Yang kami hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2025, Saudari Istiqomah Nurosifa atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2025, Saudari Hafizah Fadilah Widya Rohmah. Yang kami hormati Ketua Umum KMUM tahun 2025, Saudari Anissa Latifatul Mahmudah. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Med Club tahun 2025, Saudari Windy Aulia Putri Irawan. Dan yang saya banggakan, teman-teman panitia serta seluruh peserta Med Club 3 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan Med Club 3 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Med Club merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa S1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk mempersiapkan ujian tengah semester ganjil mahasiswa S1 Departemen Matematika angkatan 2025. Pelaksanaan Med Club 3 ini mengusung tema Learn Together, Grow Together. Perkenalkan, saya Reviona Widyadana sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Med Club 3 kali ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Muslim. Bagi yang non-Muslim diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan asyakirin, hamdan an-naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami hanturkan kepadamu pada hari ini, selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan Med Club 3 ini. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kami berkah dan kelancaran atas keterselenggaraannya acara pada hari ini. Jadikanlah acara ini, hari ini menjadi acara yang Engkau ridhoi dan acara yang memberikan keberkahan bagi kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, Engkaulah zat yang maha mengetahui segalanya. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah sebagai bekal kami untuk berprestasi dalam kehidupan ini. Berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, serta rasa semangat yang tinggi dalam mencari ilmu, sehingga kelak ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi diri kami serta orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kemudahan kepada kami dalam melaksanakan UTS nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ampun-Mu.
jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Alman Giats yang telah memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu MSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Latiful Anwar SSI MSc PhD selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD selaku dosen pendamping Himatika Vektor tahun 2025. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2025, Saudari Istiqomah Nura Syifa atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2025, Saudari Hafizah Fadila Widyarohmah. Yang saya hormati Ketua Umum KMUM tahun 2025, Saudari Anissa Nitya serta dalam acara dan ruang diskusi dan bersama yang diadakan dengan tujuan menyiapkan UTS dan UAS. Harapannya, semoga melalui kegiatan ini teman-teman dapat terbantu dalam mempersiapkan itu. Saya ikuti kegiatan mencatat jangan lupa mencatat oleh tentor. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan Make Club dan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Saudari Windy Aulia Putri Irawan selaku Ketua Pelaksana Medclub 3 2025. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2025. Kepada Saudari Hafizah Fadilah Widyarohmah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari MSc selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Anwar SSI MSc PhD selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Rafiki SSI MPD selaku dosen pendamping Himatika tahun 2025. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas FIPA tahun 2025, Saudari Istiqomah Nura Syifa atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum KMUM tahun 2025, Saudari Anissa Latifah Muda beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh kantor dan tamu undangan Matlab 3. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta Matlab 3 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan Matlab 3 dalam keadaan sehat walafiat. Matlab 3 merupakan program kerja di Himatika Faktor tahun 2025 pada bidang penalaran divisi akademik. Kegiatan ini dilaksanakan setiap sebelum menjelang UTS maupun UAS dengan tujuan memberikan teman-teman warga untuk lebih mendalami materi yang sudah kalian sepakati untuk ujian ke depannya. Mari kita ikuti rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dengan penuh semangat, agar seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang telah bekerja keras dan kerjasama dalam mempersiapkan kegiatan Makeup 3 pada pagi hari ini, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan saya ada kekurangan ataupun kesalahan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kali ini berjalan lancar dan membawa keberkahan serta pengalaman yang berharga bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudari Hafizah Fadilah Widya Rahmah selaku Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2025. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka kegiatan secara resmi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2025. Kepada Bapak Imam Rofiki, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, eh, yang saya hormati Ketua Departemen Matematika Bapak Latiful Anwar PhD. Yang saya hormati Ketua Himatika Vektor ya, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia Med Club 3 beserta seluruh panitia, dan yang saya banggakan para peserta Med Club 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa di sini mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk Med Club 3 ini adalah kegiatan yang disiapkan oleh Himatika Vektor dalam rangka memberikan bekal atau mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi UTS. Semoga dengan upaya yang dilakukan oleh Himatika Vektor ini bisa artinya memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan serta kemantapan pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembina Himatika Vektor mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Ya, semoga betul-betul kegiatan yang bermanfaat ini bisa berjalan continue ya seterusnya dan bisa membawa dampak yang positif terhadap peserta. Oke, langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Med Club 3 Learn Together, Grow Together, kita buka ya. Demikian acara ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Selanjutnya, yaitu pembacaan tata tertib peserta Med Club 3 2025. Kepada panitia yang bertugas share screen, disilahkan. Yang pertama, peserta wajib mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung dan dipersilahkan mengaktifkan mikrofon apabila sudah dipersilahkan oleh MC. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom meeting yang telah diberikan. Yang ketiga, peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dan pembahasan soal. Yang keempat, memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. Yang kelima, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom meeting. Setelah pertanyaan dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilahkan untuk lower hand. Yang keenam, apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format
nama underscore pertanyaan. Yang ketujuh, peserta wajib mematuhi tata tertib yang telah ditentukan. Yang kedelapan, peserta akan diberikan e-sertifikat setelah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan soal pretest dan post-test Matkul 3. Yang kedua, mengisi link presensi dan evaluasi di akhir kegiatan Matkul 3. Kak Bima Satria Yuda merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Berkomitmen menciptakan pengalaman belajar matematika yang menarik dan mudah diakses. Memiliki kemampuan manajemen waktu, adaptabilitas tinggi, tanggung jawab, serta etos kerja yang kuat. Kak Bima juga memiliki beberapa prestasi akademik, yakni juara 1 kompetisi poster kreatif mahasiswa 2025, volunteer terbaik pengabdian Akbar 1 di SDN 5 Kalipare 2024, dan skor TOEFL 550 yang diselenggarakan oleh Neutron Malang 2023. Selain berprestasi dalam akademik, Kak Bima juga memiliki beberapa pengalaman organisasi dan kepanitiaan, yakni UKM Gerakan Mahasiswa Peduli Pendidikan atau Gemapedia, masa bakti 2024 sampai sekarang, volunteer Laskar Dewantara, dan staf pemuda Divisi Pengabdian, anggota Divisi Project Manajemen Pengabdian Masyarakat Bergema 2025, dan anggota si acara Rembuk Besar UKM Gemapedia 2025. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest dari tentor kita. Kepada Kak Bima, disilahkan. Terima kasih sebelumnya terhadap MC atas kesempatannya. Mungkin sudah diperkenalkan saya. Nama saya Bima Satria Yuda, biasa dipanggil Bima. Sebelum itu, selamat pagi semuanya. Ini pasti sudah semangat sekali belajar matematika pagi-pagi ya. Yaitu masih jam 9, setengah 10 ya. Kita sudah belajar bareng di sini, bersama-sama belajar tentang mata kuliah matematika dasar. Eh, Jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai mata kuliah matematika dasar ya teman-teman. Jadi materi pertama yang kita pelajari di matematika adalah relasi dan fungsi. Ini pasti sudah ditemuin teman-teman di SMA dan juga di SMP ya. Dari relasi dan fungsi. Relasi sendiri adalah korespondensi antara satu himpunan dengan himpunan lainnya, di mana anggota elemen himpunan pertama paling tidak memiliki pasangan di himpunan lainnya. Sedangkan fungsi diri adalah korespondensi antara satu himpunan dengan himpunan lainnya, di mana anggota elemen himpunan pertama memiliki tepat satu pasangan di himpunan lainnya. Jadi, bentar dulu. Jadi himpunan yang pertama, jadi satu himpunan ini, jadi satu himpunan ini, belum. Oke, jadi satu himpunan ini teman-teman. Baik, sebentar. Untuk di fungsi ya teman-teman, itu adalah namanya domain yang kita tahu. Kamu pakai wifi apa? Baik, mohon maaf ya teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi, satu himpunan di fungsi ini adalah domain, seperti yang kita tahu. Sedangkan himpunan lainnya di sini adalah kodomain. Nah, jadi teman-teman, fungsi itu, dia itu himpunan pada domainnya
itu memiliki satu elemen dalam domain itu memiliki satu pasangan tepat satu ya teman-teman. Jadi domain ini memiliki satu. Jadi domain ini intinya adalah input, sedangkan kodomain adalah outputnya. Nah, jadi pada fungsi itu memiliki tepat satu untuk outputnya, yaitu di kodomainnya cuma tepat satu. Nah, kodomain ini biasanya berada di sumbu Y, teman-teman. Sedangkan domain ini jika digambar pada sumbu X. Lalu, lalu ada satu lagi, itu namanya range. Range ini adalah yang teman-teman pasti juga sudah tahu ya. Range ini adalah pasangan yang domain ini, jadi memiliki pasangan dari domain ini. Seperti itu. Nah, fungsi ini adalah, jadi fungsi ini semua relasi itu belum pasti adalah fungsi, tapi semua fungsi itu sudah pasti adalah relasi. Seperti itu, teman-teman. Sebagai contohnya adalah kita itu bisa mengetes suatu persamaan itu adalah fungsi atau bukan dengan menggunakan cara yang paling gampang, itu menggunakan sebagai action. Nah, itu kita menggunakan tes garis vertikal, teman-teman. Nah, tes garis vertikal ini juga sudah ditemuin sama teman-teman. Jadi kita mengulas kembali, mengingatkan kembali kepada teman-teman kalian. Tes garis vertikal ini adalah jika suatu grafik melewati 2 kali dari garis vertikal ini, maka dia bukanlah fungsi, teman-teman. Jadi sebagai salah satu contohnya adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik koma K, itu dia itu bukan suatu fungsi. Karena seperti yang kita tahu, jika kita gambar, di sini ya, teman-teman. Jika kita gambar grafiknya, maka dia akan melewati garis vertikal tersebut. Nah, jadi dia melewati titik ini dan titik ini. Maka itu dia bukanlah fungsi. Seperti itu, teman-teman. Ini lanjut, kita bisa lanjut ya. Selanjutnya adalah fungsi linear. Fungsi f adalah fungsi linear jika dapat dituliskan sebagai fx sama dengan mx plus b, di mana m dan b adalah bilangan konstan. Nah, bilangan konstan sendiri di sini adalah artinya adalah dia itu tidak berubah di sepanjang grafik, teman-teman. Jadi bilangan ini m dan b dia akan memiliki nilai yang sama. Sebagai salah satu contohnya nanti garis fungsi linear itu pastikan garis lurus ya, teman-teman. Fungsinya. Misal ini adalah f. Nah, jadi m itu adalah kemiringan, teman-teman. Ya, akhirnya kita bahas ini selanjutnya. Jadi m itu adalah kemiringan. Ini itu memiliki notasi sebagai m. Nah, jadi teman-teman, sedangkan b-nya di sini adalah apa? Di b-nya di sini adalah titik potong di sumbu y. Misal pada grafik yang saya gambar ini adalah di sini. Ini adalah 0, b. Jadi b itu adalah titik potong di sumbu y. Nah, lalu bagaimana jika misalnya gradiennya itu 0, maka jika gradiennya itu 0, sudah pasti nantinya akan menjadi
fungsi konstan, di mana nantinya fungsinya akan memiliki bentuk sebagai Y sama dengan A, ya, teman-teman. Nah, jadi jika gradiennya adalah sama dengan 0, maka fungsi tersebut bukan fungsi linear, melainkan fungsi identitas. Karena seperti yang kita tahu, karena intinya dia akan memiliki garis horizontal. Seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana jika misalnya M sama dengan 1, lalu jika misalnya M sama dengan 1, sedangkan B-nya sama dengan 0, maka nantinya fx-nya fungsinya akan menjadi M. Ini sangat berpengaruh terhadap fungsi tersebut. Terus kita kemiringan sendiri ini adalah kemiringan garis M yang memuat dua titik berbeda dapat dicari menggunakan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, rumus ini teman itu didapat dari kita misalkan, teman. Jadi kan seperti yang kita tahu, grafik dari fungsi linear itu kan lurus titik seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita misalkan kita memiliki dua titik di sini. Karena kemiringan itu sendiri kan adalah garis M yang memuat dua titik. Garis sendiri adalah suatu garis yang memiliki titik. Nah, kita misalkan memiliki dua titik di sini, di mana Y sama dengan MX1 plus C, ini Y1, lalu Y2 sama dengan MX2 plus C. Selanjutnya, karena kita ingin mencari jarak kemiringan ini teman-teman. Nah, kemiringan apa ini? Y1 dan Y2. Nah, maka itu kita kurangkan dari yang besar, dikurangi yang kecil. Jadi Y2 dikurangi Y1. Ya. Baik. Iya. Selanjutnya, karena ini C-nya memiliki adalah suatu hal yang sama ya, teman. Jadi habis. Jadi yang tertinggal adalah MX. Nah, M-nya bisa kita keluarkan. Jadi M-nya M X2 min X1. Y2 min Y1. Nah, dari sini, setelah itu kita dapatkan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 min Y1 sama dengan M X2 min X1 ini juga merupakan kesamaan dari kemiringan. Itu. Selanjutnya, selanjutnya adalah fungsi naik, turun, dan konstan ya, teman-teman. Oh iya, tadi kelupaan. Bentar. Nah, di gradien ini juga ada tipe yang berubahkan, yaitu garis paralel. Nah, garis paralel sendiri itu ada sejajar ya, teman-teman. Nah, itu dia memiliki beberapa syarat, yaitu antara dia itu garis vertikal,
Jadi sama-sama diskusikan, atau jika dan hanya jika M1 itu sama dengan M2 dan D1-nya atau bagian titik potong di Y-nya itu tidak boleh sama. Nah, karena ada garis paralel atau garis sejajar, juga tentu ada garis tidak lurus. Garis tegak lurus sendiri itu M1 dikali M2 dengan M1. Nah, bagaimana? Selain gradiennya, perkalian gradien kedua garis itu adalah min 1, itu juga bisa kita ambil misalnya mereka itu adalah garis horizontal dan garis vertikal. Mereka akan bertegak lurus. Jadi otomatis mereka bertegak lurus. Seperti itu teman-teman. Lalu, oh iya, ini tuh ini kan dalam kalian ini ya teman. Ini kita bisa ada beberapa kasus. Nah, salah satu kasusnya itu bisa aja Y1 itu sama dengan Y2. Atau ini adalah X1 sama dengan X2. Nah, Y1 sama dengan Y2. Jika Y1 sama dengan Y2, maka nantinya gradiennya dia akan memiliki nilai yaitu 0 per X2 min X1. Yang dimana ini adalah garis vertikal. Adalah X dengan A. Sedangkan jika X sama dengan S2, maka dia akan menjadi Y2 min Y1. Ini 0. Nah, kalau ini dia akan memiliki kemiringan garis itu 0, garis horizontal. Sedangkan jika Y2 min Y1 ini, yaitu tidak terdefinisi. Karena jika sesuatu boleh bilang begini, jadi untuk misalnya Y2 min Y1-nya dia itu sama, jadi dia itu akan membentuk suatu garis horizontal. Sedangkan jika X1 sama dengan S2-nya itu dia sama, ini akan membentuk garis vertikal yang dimana kelimpangannya yang satunya lagi adalah selanjutnya tadi sudah terbuka ya, adalah fungsi naik dan turun. Nah, fungsi naik dan turun ini sendiri memiliki beda. Yaitu adalah fungsi F adalah fungsi naik pada interval I. Di sini interval I-nya kita anggap adalah interval terbuka ya. Jika untuk pasangan berurut A dan B, A kurang dari B berlaku F A dan F kurang dari FB. Dan di sini tuh bagaimana maksudnya teman-teman? Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah jika kita memiliki pasangan berurut A dan B, jadi sebagai misal yang ketika misalnya saja sebagai tidak diatribusi, ada A, maaf, jelek ya teman-teman. Tanpa. Harus di sini ada B. Nah, nilai fungsi karena ini ya. Jadi A kurang dari B dan sebarang bilangan C, maka dia akan berlaku A plus C itu akan tetap kurang dari B plus C. Nah, maksud dari A kurang dari B. Jadi A lebih kecil dari B.
Nah, fungsi A, nilai fungsi A itu dia bukan dari sini. Nah, fungsi itu dikatakan naik jika fungsi nilai B naik. Sedangkan fungsi F itu fungsi menurun. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Kalau fungsi F, kalau fungsi naik tadi, dia FA-nya harus nilai fungsi A-nya harus lebih kurang dari nilai fungsi B. Sedangkan fungsi jika fungsi turun, maka dia harus memiliki nilai fungsi dari A itu kurang dari B, lebih dari B. Nah, maka dari itu kita bisa sebut fungsi itu turun. Nah, ini juga bisa kita gunakan turunannya yaitu f x. Menentukan bagaimana naik turunnya dari suatu grafik tersebut. Untuk menggunakan turunan, ya, kalau misalnya fx-nya turunannya lebih dari 0, maka posisinya. Nah, sedangkan jika turunannya itu kurang dari 0, turun atau grafiknya akan turun. Lalu selanjutnya pasangan berurut A dan B berlaku A, B. Ini yang kita jelaskan tadi teman-teman, yaitu fungsi konstan, di mana AB-nya dia itu sama. Jadi dia memiliki A dan B itu berbeda. Namun A dan B itu dia berbeda. Namun dia memiliki nilai fungsi yang sama. Ini masih bisa dibilang fungsi karena dia memiliki inputnya atau kodomennya itu satu, sedangkan ini domainnya itu juga satu. Jadi satu domain kita memiliki satu output atau satu domain. Itu. Terus selanjutnya adalah relatif maksimum dan minimum. Nah, untuk relatif maksimum dan minimum sendiri adalah jika nilai fungsi dari suatu elemen, yaitu C di sini ya, itu lebih besar dari nilai fungsi dari semua elemen yang ada di interval I. Sebagai contohnya, misal kita punya interval I di sini. Nah, di sini ada C, di sini ada A, B, C. Nah, di sini teman-teman, nilai fungsi A, itu misalnya ada di sini, ini FA. Sedangkan FB ini ada di sini, FB. Nah, FC itu harus lebih tinggi daripada semua elemen yang ada di interval I. Itu dikatakan sebagai relatif maksimum. Di mana itu ada semisal ada di sini. Itu FC. Nah, ini juga berlaku sebalik, teman-teman. The FC dikatakan minimum jika terdapat interval I memuat C, F dalam grafik ini, buat relatif minimumnya itu berada di A. Karena dia adalah dalam interval I ini, interval I nilai yang memiliki nilai fungsinya itu paling kecil daripada teman-temannya atau elemen lainnya pada di I. Gitu. Itu untuk relatif maksimum dan minimum. Selanjutnya kita akan mulai membuat grafik, teman-teman. Sebagai satu contoh ini ada simetri. Ini adalah jika membantu Y dengan min Y menghasilkan persamaan ekuivalen, maka grafiknya simetris terhadap semua X. Nah, kita bisa melihat suatu kesimetrian suatu fungsi tanpa kita menggambar suatu fungsi tersebut. Nah, caranya dalam persamaan tersebut itu atau fungsi tersebut bersimetri dengan sumbu X atau sumbu Y atau titik asal atau titik origin itu 0. Ya, itu kita bisa dengan mengganti, kalau misalnya X kita mengganti Y dengan min Y. Sedangkan untuk kita
ada simetri pada sumbu Y, maka kita mengganti X-nya dengan min X. Dan untuk titik asal kita mengganti keduanya menjadi negatif. X kuadrat plus 2. Nah, X kuadrat plus 2 adalah jika kita ubah ke min Y, maka dia tidak berekuivalen dengan persamaan yang awalnya. Sedangkan kalau kita sumbu X, ini ngecek sumbu X. Nanti kita kalau misalnya kita cek sumbu Y, sini kita ganti ke min X. Jadi dia sama dengan min X kuadrat plus 2. Di mana dia akan memiliki bentuk yang sama dengan samaan di awalnya atau fungsi yang di awalnya. Sehingga sudah pasti grafik ini dari kesamaannya atau fungsi ini itu akan bersimetri dengan sumbu Y. Itu teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa mengecek fungsi itu ganjil atau genap. Untuk fungsi ganjil kita bisa menggunakan F itu untuk fungsi ganjil ya. Kita harus gunakan ada suatu syarat yang harus dipenuhi untuk menemukan pengecekan ini. Salah satu fungsi genap. Salah satu syaratnya adalah F harus bersimetri terhadap sumbu Y. Dan maka semua X, fungsi Fx itu harus dia bisa diganti menjadi min X. Untuk ngecek apakah fungsi itu genap atau fungsi ganjil. Jadi kalau contohnya tadi bisa gunakan langsung itu Y sama dengan X kuadrat plus 2 ya. Karena tadi kan sudah pasti bersimetri dengan Y. Maka itu kita bisa cek misalnya dia itu nilai fungsinya nanti akan memiliki nilai fungsi yang sama seperti jika kita rubah ke min X, dimana Fx dengan X kuadrat 2. Nah, kalau misalnya kita ganti ke min X, tadi sudah coba ya, itu min X plus 2. Nah, karena hal itu, fungsi ini itu sudah pasti genap seperti itu. Dan nanti sudah pasti ada fungsi genap, pasti sudah juga ada namanya fungsi ganjil. Untuk fungsi ganjil sendiri, yaitu harus bersimetri dengan titik asal. Dengan asal. Nah, dia harus bersimetri dengan titik asal, teman-teman. Karena itu, selain dia harus bersimetri dengan titik asal, dia harus nilai fungsi fx-nya atau bentuk fx-nya itu berekivalen dengan min fx. Jadi perbedaannya untuk mengecek fungsi genap, kita harus mengecek f itu harus simetri dulu dengan y. Nah itu kita gunakan, kita ubah ke x. Jadi nah untuk fungsi ganjil kita harus simetri dengan titik asal. Dimana kita harus mengecek merubah min x dan min y. Ini salah satu fungsinya mungkin x2 plus y. 5. Nah ini adalah fungsi atau persamaan yang dia itu grafiknya akan bersimetri dengan sumbu atau titik asal. Betul. Ini untuk transformasi grafik fungsi, ini bisa teman-teman lihat di sini. Ada fungsi identitas, fungsi kuadrat, dan fungsi akar. Dimana ini adalah bisa dihafalkan ya teman-teman, karena kita bisa menggambar satu fungsi dari hal ini. Sebagai contoh, x kuadrat plus 2 tadi. Nah, kita bisa lakukan translasi atau perpindahan, yang dimana
jika X kuadrat plus 2, dia nanti kan bentuk normalnya, untuk X kuadrat itu kan seperti ini. Ini bentuk normalnya X kuadrat. Nah, tetapi jika untuk X plus 2, itu tinggal X plus 2, itu tinggal dikit X kuadrat plus 2. Nah, karena dia itu benar-benar ada di sini, jadi dia itu tinggal geser sebanyak geser sebanyak sebanyak 2. Jadi awalnya dia adalah Y sama dengan X kuadrat seperti ini ya teman, untuk fungsi normalnya. Nah, karena dia di plus 2, jadi yang bergerak Y itu adalah yang Y-nya, di mana Y-nya akan naik sebanyak 2. Jadi akan di sini untuk Y plus 2. Lalu kalau misalnya X plus 2 kuadrat, misalnya fungsi ini. Nah, tadi kan di sini ya teman-teman, X kuadratnya. Nah, untuk Y sama dengan X plus 2 kuadrat, dia akan pindah sebanyak ke kiri, naik 2 satuan. Nah, dengan kita menghafalkan grafik-grafik basic seperti ini, maka kita akan bisa memudahkan kita untuk dalam menggambar grafik-grafik pasangan lainnya. Selanjutnya, adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, suatu kesamaan yang ekuivalen dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0, di mana A, B, C adalah bilangan real, suatu fungsi yang dapat dituliskan bilangan real. Perlu ditandai kita adalah bilangan real. Selanjutnya, suatu fungsi jadi ini persamaan dan fungsi kuadrat. Suatu fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A-nya tidak boleh 0. Dan jika A-nya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi fungsi linear dengan bx plus c tadi. Karena kalau misalnya A 0, maka suatu x berapapun jika dikalikan 0 pasti akan menjadi nilai 0. Seperti itu. Nah, di mana A, B, C adalah bilangan real. Nah, teman-teman, kuadrat ini yaitu memiliki penyelesaiannya untuk memudahkan kita teman-teman. Sebenarnya kita bisa gunakan beberapa cara, yaitu adalah dengan memfaktorkan seperti itu. Seperti salah satu contohnya adalah ini x kuadrat min 3x plus min 4 dengan 0. Nah, ini kita bisa cara kita biasanya x plus 1 x min 4 sama dengan x satu dengan x plus 1. Nah, jadi intinya misalnya adalah x dengan min 1 sama x sama dengan 4 tau. Nah, ini juga bisa menggunakan cara itu. Nah, tapi itu ada cara mudahnya teman-teman. Apalagi kalau misalnya suku sama yang terus tapi kalau ini itu adalah intinya saat ada cara mudahnya itu menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan di PPT ini ya teman-teman. X sama dengan min b plus minus akar b kuadrat plus min 4ac per 2a. Nah, kali ini untuk b min 2ac ini itu adalah diskriminan. Nah, diskriminan sendiri itu akan menentukan
akar-akar penyelesaiannya nanti. Di salah satu contohnya tadi kan ada dua akar real penyelesaiannya. Nah, itu bisa dicari dari langsung lihat dari B2 min 4 AC ini. Salah satu contohnya jika B4 AC ini sama dengan 0, itu akan memiliki satu bilangan real. Sedangkan kalau misalnya dia itu lebih dari 0, maka dia akan memiliki dua bilangan real. Tapi jika dia kurang lebih dari 0, dia akan memiliki dua bilangan imajiner. Jadi B kuadrat min 4AC ini adalah suatu diskriminan. Di mana jadi hal ini bisa membantu kita dalam mengerjakan soal-soal atau fungsi kuadrat seperti itu. Jadi kita bisa lanjut. Bagaimana selanjutnya? Itu persamaan dan tidak sama nilai mutlak. Ini ya seperti kita tahu nilai mutlak itu memiliki penyelesaian jika nilai mutlak sama dengan A, maka dia itu akan antara dia itu positif atau negatif. Untuk perbedaan sendiri, jika nilai mutlak itu kurang dari A, maka kita bisa bentuk nilai mutlak itu menjadi seperti ini. Nanti memiliki kembali dengan min A dari X dari A. Sedangkan ketika misalnya nilai mutlak itu lebih dari A, maka kita bisa bentuk X kurang dari min A atau X lebih dari A. Lalu bisa kita lanjut ke fungsi polinomial. Polinomial P adalah berikut ini, di mana A ini adalah leading coefficient. AN ini adalah leading coefficient, sedangkan AN XN ini adalah leading term atau suku utama, di mana lalu yang N ini adalah pangkat atau degree, derajat dari nilai. Karena itu, dengan koefisien adalah bilangan real, jadi koefisiennya yaitu harus bilangan real. Lalu dan eksponennya adalah bilangan bulat tidak negatif. Jadi degree-nya atau pangkatnya itu tidak boleh negatif. Kalian nih, itu menuju kita juga memudahkan kita dalam menggambar grafiknya. Di mana dari melihat ini, kita bisa menentukan arah grafiknya. Sebagai salah satu contoh, untuk di AN sama dengan AN lebih dari 0 jika genap, itu dia akan memiliki grafik berupa U yang menghadap ke atas. Nah, sedangkan koefisiennya itu genap, tapi kurang dari 0, negatif, maka dia akan memiliki nilai yang sebaliknya, yaitu U ke bawah. Misalnya N-nya ganjil, teman-teman, itu degree-nya atau ganjil, maka dia akan memiliki bentuk untuk ini, grafiknya. Nah, seperti tadi, kebalikannya, jika misalnya leading koefisiennya ini kurang dari 0 atau negatif, kita akan memiliki bentuk simetrinya atau refleksian dari bentuk grafik ideal seperti itu. Jadi kita bisa membuat grafik dari memudahkan kita grafik itu dari awal itu melihat dari leading term-nya atau leading koefisien atau suku utama seperti itu. Selanjutnya, fungsi rasional yaitu adalah fungsi mana Px dan Qx adalah fungsi polinomial dan Qx bukanlah polinomial nol dari asal. Main dari f adalah semua nilai x sehingga Qx tidak boleh sama dengan 0. Jadi Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Sini adalah kita mulai bertemu dengan yang namanya asitot, yaitu adalah garis atau kurva asintot. Itu adalah garis atau kurva yang didekati oleh kurva lain secara terus-menerus tetapi tidak pernah disentuh saat mendekati tak hingga. Jadi dalam menggambar fungsi rasional ini diperlukan, kita perlukan asintotnya horizontal, maka pangkat dari ini, pangkat dari P dan Q degree-nya nantinya akan sama. Jika sama, maka
kita langsung ambil di suku leading koefisiennya, leading koefisiennya kita langsung bagikan. Sedangkan jika pangkat yang ini lebih besar daripada paket pembaginya, maka sumbu X itu dia akan memiliki asimtot yang berbeda, yaitu tidak masuk ke asimtot horizontal, yaitu vertikal. Sebenarnya kita harus atau masih beberapa pertemuan selanjutnya untuk menjelaskan. Jadi untuk pretestnya ini saya ambil dari beberapa teman-teman yang jawabnya itu cukup terkecoh, di mana yang pertama adalah manakala di berikut ini yang bukan merupakan fungsi polinomial. Yang bukan merupakan fungsi polinomial itu kebanyakan menjawab di A. Bentar. Mohon maaf teman-teman. Nah, kebanyakan itu menjawab HX sama dengan 10. Sedangkan HX sama dengan 10. Ini kebanyakan jawab ini. Sedangkan yang benar itu adalah yang bukan fungsi polinomial adalah teman-teman X negatif 2. Karena dia degree-nya itu tidak boleh negatif. Kalau ini degree-nya dia masih pangkat 0, teman-teman. Jadi X pangkat 0. Jika dia tidak ditulis jadinya 10. Jadi dia tetap merupakan fungsi polinomial. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan radikal. Ini juga mulai yang lumayan banyak teman-teman salah ya. Jadi 2x plus 3 min 1 sama dengan 2. Itu kebanyakan menjawab tidak ada solusi. Jadi cara untuk menyelesaikan persamaan radikal sendiri atau akar sendiri itu adalah dengan berubah ke satu sisi. 2x plus 3 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita kuadratkan masing-masing sisi. Menghilangkan akarnya itu. Jadi 2x plus 3 itu sama dengan 9. Ya, ini tinggal berarti x. Nah, maaf, salah. 3 ya. Nah, ini nih. Tapi kemarin juga banyak yang sudah benar. Lalu juga mungkin ada kekeliruan dalam tulisan, itu bisa 2x. Tulisannya itu kalau nggak salah plus 3 min 1 sama dengan 2. Nah, memang ini akan menjadi memiliki nilai yang berbeda atau jawaban yang berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya seperti ini, maka nantinya 2x plus 3 nanti sedikit ini jadi 2. Jadi akhirnya oh mau 5. Lalu selanjutnya maka x kuadratkan. Ini sudah pasti nanti x-nya jawabannya adalah
nol. Nah, tapi nol ini masih terdefinisi teman-teman. Jadi jawabannya itu masih ada solusinya, itu X sama nol. Itu. Kemarin ada juga yang jawab X sama nol. Itu juga itu jawabannya. Terus kuantitas yang selanjutnya. Sini juga mulai yang banyak saya juga yang salah, tapi juga ada yang betul. Jadi apa domain dalam dari fungsi? Nah, untuk mencari domain, kita bisa cari yang memiliki fungsi di fungsi tersebut atau yang tidak memiliki fungsi dari fungsi tersebut. Salah satu contohnya adalah ini karena ini bentuk pecahan, maka sudah pasti penyebutnya yaitu tidak boleh sama dengan nol. Maka agar penyebutnya tidak boleh sama dengan nol, X-nya sudah pasti tidak boleh sama dengan 5. Satu. Itu adalah salah satu contoh uh, satu salah satu syarat domainnya dari fungsi ini. Selanjutnya, akar X min 2 akar X min 2 ini dia itu tidak boleh ini sebenarnya gini. Nah, akar X min 2 itu dia itu tidak boleh kurang dari 0 atau negatif, teman-teman. Karena kalau misalnya akar tersebut negatif, maka itu sudah masuk ke bilangan real. Masuk bilangan real. Mohon maaf, masuk ke bilangan kompleks. Jadi bukan masuk ke bilangan real. Untuk bilangan real sendiri, akar dari X min akar itu harus positif. Jadi dia tidak boleh negatif, teman-teman. Maka dari itu, untuk menyelesaikan ini domainnya, kita bisa buat X kuadrat X min 2 itu lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 masih boleh. Tapi kalau misalnya negatif itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, X min 2 lebih besar sama dengan 0, itu kita bisa ubah isi jadinya X lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi depannya syaratnya itu adalah ada satu ini X, kita tuliskan X untuk ini saya X X X itu cukup harus dikitkan dua. X-nya adalah bilangan real. Itu bisa cari domain dari suatu fungsi. Jadi kita bisa cari yang tidak terdefisi dari fungsi tersebut. Nanti kita syaratkan ke fungsi tersebut kecuali hal itu. Maksudnya adalah fungsi di bawah ini dari bentuk parabola di mana letak puncaknya vertex. Nah, ini tadi teman-teman perlu lupa. Untuk mencari vertex atau puncak itu bisa menggunakan dari ini itu loh, dengan X sama dengan min B per 2A. Nah, nanti A mencari titik X-nya. Ini tadi kan 2. Jadinya min B-nya kan 8. Jadi 8 per 2 kali 2 dengan 8 per bisa tinggal masukin mencari nilai Y-nya, itu nilai puncaknya
Jadi 2 2 2 kuadrat 4 teman 8 setengah. Jadi nanti ada min 3. Nanti titik puncaknya adalah di 2,-3. Atau yang misalnya kita tuliskan itu adalah bisa min B per 2A koma fungsinya. Jika nilai fungsi dari B per 2A tes dan ya, deh. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih, pastinya kita membutuhkan konsentrasi yang ekstra nih. Refresh sejenak. Nah, untuk mencairkan suasana dan menambahkan semangat kita, aku mau ajak kalian semuanya nih buat main game singkat yang pastinya seru nih. Tenang aja, gamenya mudah dan nggak butuh persiapan apapun. Untuk nama game yang akan kita mainkan yaitu Think and Guess. Jadi, teman-teman, Think and Guess ini adalah game tebak gambar lagu yang dimana gambarnya akan ditampilkan dan teman-teman nanti akan menebak judul lagu dari gambar yang akan ditampilkan. Untuk aturan mainnya sendiri yaitu yang pertama, gambar akan ditampilkan selama 10 detik dan memberikan kesempatan menjawab kepada peserta. Yang kedua, jika ada peserta yang merasa mengetahui jawabannya, silakan menekan tombol raise hand atau chat pada kolom chat box. Yang ketiga, peserta yang sudah dipersilakan oleh MC boleh mengaktifkan mikrofon untuk menjawab tebak gambarnya. Yang keempat, jika peserta menjawab benar, maka panitia akan memutar kutipan lagu dari judul tersebut selama beberapa detik dan langsung melanjutkan permainan berikutnya. Yang kelima, jika peserta menjawab jawaban salah, maka kesempatan akan diberikan kepada peserta lain untuk mencoba. Yang terakhir, jika tebakan peserta benar, maka akan ditampilkan lagu dari tebakan yang benar. Oke nih, gimana? Udah pada paham dong pastinya dengan aturan permainannya? Kalau gitu, langsung saja kita bermain pada tebak lagu yang pertama. Dengarkan baik-baik petunjuknya. Kalau merasa tahu jawabannya, langsung untuk menekan tombol raise hand ya. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan menampilkan gambarnya. Oke, boleh nih buat Kak Lionel Messi nih. Boleh untuk mengaktifkan mikrofon, menyebutkan nama dan juga program studi serta jawabannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lionel Messi Cannavaro dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Untuk jawabannya itu adalah mesin waktu. Oke nih, jawaban dari Kak Lionel Messi adalah mesin waktu. Kira-kira benar nggak nih? Oke, langsung aja kita cek jawabannya kepada panitia yang bertugas. Tampilkan jawabannya. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang
ternyata jawaban dari Kak Lionel Messi bener nih. Pastinya dengan games kali ini, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke soal yang kedua. Panitia, tampilkan soalnya. Oke nih, kira-kira apa nih jawabannya nih? Boleh buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh buat langsung menekan tombol raise hand-nya nih. Ayo nih, kira-kira apa tadi? Tadi ada gambar apa aja nih ya? Tadi aku lihat sih ada gambar tali, terus ada emoticon. Apa nih tadi? Senyum ya kalau nggak salah nih. Apa nih kira-kira? Boleh buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh untuk menekan tombol raise hand. Atau mungkin ada yang mau chat-chat di kolom chat nih. Boleh nih. Langsung aja nih. Oke, ada yang menekan tombol raise hand nih buat Kak Melinda nih. Boleh dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Judul lagunya Terpikat Senyummu. Oke nih, dari Kak Melinda jawabannya adalah terpikat senyummu nih. Kira-kira benar nggak nih? Langsung aja, panitia tampilkan jawabannya. Oke, benar nih jawaban dari Kak Melinda, yaitu terpikat senyummu. Oh, gimana? Pas paham dong nih sama pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Panitia tampilkan. Waduh, nih harusnya gampang banget nih ya. Aduh nih, udah langsung ada yang menekan tombol resen nih. Boleh buat siapa dulu tadi ya? Kayaknya dari Kak Santa Natalia nih. Boleh buat mengaktifkan mikrofon, menyebutkan nama, prodi, dan juga jawabannya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Santa Natalia Sagala. Aku dari Prodi Sains Aktuaria. Jawabannya itu garam dan madu. Oke, jawaban dari Kak Natalia nih, garam dan madu. Kira-kira benar nggak ya dari gambarnya tadi sih harusnya benar ya. Oke, kita langsung aja lihat panitia tampilkan jawabannya. Hold my hand, don't tell your friends. Cerita kemarin, ku ingat kemarin. Manismu kayak permen. I hope this never ends. Oh, can you be my queen? And I'll be the Spider-Man. Sakit aku, ku mulai merindu. Oke, ternyata jawabannya benar, yaitu garam dan madu yang dinyanyikan oleh Tensi, Naikila dan Jamsi. Waduh, udah mulai membara nih semangatnya dan juga refreshingnya nih. Oke, kalau gitu kita selesaikan games kali ini yang pastinya kalian semua sudah pada semangat untuk menerima sesi selanjutnya. Kalau begitu,
karena energinya juga sudah terkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan Math Club 3 ini, yang pastinya harus tetap semangat karena kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi pembahasan soal. Nah, soal-soal ini diambil dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semuanya pada saat pendaftaran. Jadi, pastinya kalian sudah siap untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Sebelum ke sesi selanjutnya, saya informasikan kepada seluruh peserta untuk melakukan screenshot pada room Zoom ini sebagai bukti kehadiran pada pengisian presensi pada akhir kegiatan ini nanti yang akan dikirimkan pada kolom chat Zoom dan juga grup WA Math Club 3 oleh panitia yang bertugas. Untuk itu, sesi selanjutnya adalah sesi pembahasan soal. Kepada Kak Bima, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Sebenarnya ini kita akan bahas soal-soal yang telah dikirimkan teman-teman saat pendaftaran. Jadi, soal pertama yang saya ambil di sini adalah soal penyelesaian dari nilai mutlak ini. Itu mutlak dari X-1 lebih besar dari mutlak 4X min 3. Nah, cara menyelesaikannya, kita bisa gunakan mana mungkin teman-teman sudah tahu ya. Misalnya kita kuadratkan nilai mutlak misal A dapat kita kuadratkan, maka dia akan memiliki bentuk yang sama. Bisa aja. Maka dia akan memiliki bentuk yang sama dengan A kuadrat. Nah, jadi teman-teman, ini kita bisa gunakan teorema ini, di mana karena nilai mutlak pasti nanti jadinya akan, walaupun A-nya itu negatif, dia akan memiliki hasilnya jika ditentukan karena adalah positif, maka jika dikuadratkan juga pastinya nanti akan menjadi positif, jadi memiliki bentuk yang sama. Nah, kita bisa gunakan itu untuk menyelesaikan ini. Jadi kita bisa gunakan kalau misalnya ada mutlak A lebih besar dari mutlak B, kita bisa menggunakan A kuadrat lebih besar juga dari B. Nah, dalam hal ini kita bisa langsung rubah bentuk mutlaknya menjadi X-1 kuadrat lebih besar dari 4X min 3 kuadrat. Seperti ini teman-teman. Nah, bentuk ini juga kita pindah ruas. Jadi X kuadrat itu min dengan 4X min 3 kuadrat. Nah, ini kita bisa gunakan sifat dari pengurangan dari bilangan kuadratnya. Dimana jika kita kurangi bilangan kuadrat dengan sebenarnya, kita bisa ambil A min B kali A plus B. Kita misalkan A-nya adalah X min 1 dan B-nya adalah 4X min 3. Maka, jadinya kita akan dapat min 3X plus 2. Kita dapat dari sini. A-nya kan jadi X min 1. Sedangkan B-nya adalah 4X min 3. Nah, jadi kita kurangi, maka kita akan dapat min 3X plus 2. Dan ini kita tambahkan 5X plus 4. Lebih dari 0. Nanti kita udah misalkan ini lebih dari 0 ya, kita rubah luas. Nah, selanjutnya
kita langsung bisa aja cari ke titik kritisnya. Karena nantinya X-nya itu sama dengan 2/3, karena kita nanti sama dengan 0, sama dengan 0, maka nanti kita akan menemukan pembuat nolnya atau akar misalnya, di mana itu 2/3 X-nya, sedangkan yang ini 5X plus 4, nanti itu sama dengan 0, nanti X-nya akan memiliki bentuk 4. Nah, di sini ini adalah titik kritis atau pembuat 0 dari suatu fungsi ini. Nah, selanjutnya kita lakukan uji tes. Nah, ini kita ambil 2/3, karena 2/3 lebih kecil dari 4/5. Nah, lalu kita ambil ya, dari interval ini, yaitu kurang dari 2/3, di mana kita bisa ambil 0 ya, biar agar memudahkan. Jadi min 3 kali 0 plus 2, 5X 4. Ini X-nya kita ke 0. Nah, ini kita akan dapat 3 dikali ini pasti kita Nah, dari ini nanti dia akan memiliki nilai negatif di interval tersebut. Nah, kalau dia itu pangkat 3-nya dia ganjil dengan jadi X ya, maka kita bisa ambil bahwa intinya positif dan intinya negatif. Nah, karena kita ambil yang positif yaitu lebih dari 0 tadi. Maka kita ambil interval ini teman-teman. Gimana nanti jawabannya adalah jawabannya adalah 2/3. Jadi X-nya itu kurang dari 4/5, namun lebih dari 2/3. Jadi untuk HP-nya sendiri, untuk rasanya sendiri, itu kita bisa tuliskan sebagai X tapi 2/3 X dari 4/5. Ini adalah anggota bilangan 2. Seperti itu. Jadi misalnya adalah pada interval simpel ini, dari 2/3 kurang dari X kurang dari 4/5. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini ada 4X mutlak ya teman-teman. Harusnya mutlak 4AX plus 3A per A kuadrat lebih besar dari angka terakhir dari NIM. Maka itu karena angka terakhir dari NIM, maka sudah pasti A-nya itu tidak boleh negatif atau tidak boleh kurang dari 0. Jadi A-nya sudah pasti lebih dari sama dengan 0. Dia bilangan positif termasuk 0. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan ini teman-teman, kita bisa keluarkan teman-teman. Karena dia A saya keluarkan A-nya. Jadi pada bagian ini A-nya bisa dikeluarkan dan menjadi 4X plus 3 per A kuadrat. Nah, selanjutnya, nah A tadi lalu ini A, ini kita bisa hilangkan A-nya.
selama dengan catatan A itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa hilangkan A-nya. Jadinya stop. Oke. Jadinya setelah hanya hilang, ini yang tersisa adalah saya cek soalnya dulu. Oke. Itu X iya enggak sudah mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini kita yang pilih adalah X 3 itu ada dengan jadinya nomor 3 A 4X plus 3 tiganya kita rubah sana jadinya X dari sama ini 6 min 3A X lebih dari 9 lebih dari dengan 6 min 3A per 4A itu kasus dari A lebih dari 0. Nah, sedangkan untuk kasus dari A kurang dari 0, maka nantinya min ini min 6A, ini 6 per A, di NDX-nya akan berbentuk kebalikannya. Karena dia min, maka min 6 per 3. Ini. Nanti hasil ini HP-nya kita tinggal gabung jadi ke X kurang dari sama dengan min 6 plus 3A per 4A itu. Selanjutnya kan A bagaimana kalau misalnya A itu sama dengan 0? Nggak bisa kan? Karena dia akan tidak definisi. Jadi nanti jawabannya HP-nya adalah sehingga apa itu kan 6 min 3A untuk pembahasan soal ini. Selanjutnya tekan fx ax plus s kuadrat plus bx plus c dengan a kurang tidak sama dengan 0. Dengan ABC real jelaskan dengan bahwa jika a lebih dari 0 maka milik nilai ekstrim minimum. Nah, tadi kan sudah kita lihat dari ini kan termasuk dari fungsi binom, dimana kita bisa lihat dari leading term atau leading koefisiennya. Nah, karena a lebih dari 0
maka dia akan memiliki nilai SD minimum. Karena dia positif, maka bentuknya grafiknya dia akan bentuk U ke atas. Nah, karena itu parabola ke atas, jadi dari itu dia itu memiliki lembah. Karena dari itulah dia akan memiliki nilai SD minimum, bukan nilai SD maksimum. Sedangkan jika A lebih kurang dari 0, dia akan memiliki bentuk parabola yang menghadap ke atas. Yang di mana itu memiliki gunung ada ya, itu DSD. Nah, ini tahu ya. Nah, dia itu akan memiliki nilai ekstrim maksimum, teman-teman. Harus tahu nilai A itu lebih besar dari nilai B. Jadi dia memiliki nilai tinggi lah daripada teman-teman elemen di lainnya. Titik lainnya. Untuk X sama dengan min B berdua adalah satu simetri. Nah, sini adalah untuk mencari titik puncak, teman-teman. Tadi kan kita menggunakan titik puncak untuk mencari titik puncak adalah X sama dengan min B berdua A. Nah, min B berdua A ini setelah kita cari titik puncak, maka kita akan mendapat tadi misalnya tadi kan sama dengan 2. Maka dari itu, kalau misalnya kita gambarkan X sama dengan 2 itu ada bentuk garis vertikal kan. Nah, hal itu dia adalah sumbu simetri. Jadi dia itu sumbu simetri pada grafik ini polinom ini atau grafik kuadrat ini. Jadi dia akan menyampaikan simetri dari ini bentuk dari parabola ini, teman-teman. Grafik dari F berbentuk parabola. Nah, jadi dari F bentuk parabola. Kenapa? Karena dia itu tergantung dari ini degree-nya atau pangkatnya. Kan dia pangkat 2, maka dimanapun misal jika kita menentukan 1, maka yang kita keluar adalah 1 dan yang 1. Maka dari itu dan tadi 1 juga sama. Jika kita X-nya kita masukkan 3 di 1, maka dia akan muncul jawabannya dari 1. Jadi dia memiliki output yang sama, yaitu 1. Itu. Baik, mohon maaf karena waktu sesi pembahasan soal telah berakhir. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada Kak Bima atas penyampaiannya. Memasuki sesi tanya jawab, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian dapat mengaktifkan mikrofon setelah dipersilahkan. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta diperkenankan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya tanyakan kembali kepada para peserta, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Boleh untuk langsung mengaktifkan
Baik, karena ada yang mengaktifkan fitur raise hand kepada Kak Jihan, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Kak. Mau kenalin aku Jihan, aku dari Prodi S1 Pendidikan Matematika, Kak. Mau tanya, kalau misal grafik fungsi itu digeser ke kanan atau ke atas, itu fungsinya tuh berubah kah nanti, Kak? Itu dulu. Oke, baik. Tanyakan kepada Kak Bima, apakah pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Mungkin ditampung terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Saya tawarkan kembali kepada teman-teman peserta, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Jika ada, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama dan juga pertanyaan. Baik, pada kolom chat sudah ada yang bertanya nih, yaitu oleh Kak Rakarya. Biasanya saat mata kuliah Matdas, kita akan sering dijumpai dengan soal gambar sketsa. Nah, adakah tahapan tertentu untuk menggambar fungsi atau grafik tersebut? Baik, pertanyaan dari Kak Arya akan ditampung. Baik, karena sudah ada dua pertanyaan yang masuk, kami persilahkan kepada Kak Bima untuk dapat menjawab pertanyaannya. Kepada Kak Bima, disilahkan. Baik, terima kasih untuk yang telah bertanya. Jadi untuk pertanyaan dari Kak Sita, dari sendiri tadi, menanyakan bagaimana kalau misalnya grafik itu digeser, apakah akan menjadi fungsi yang berbeda. Nah, jika grafik tersebut digeser, grafik sebagai contoh, fungsi sebagai contoh fungsi yang bentuk kita pertama tadi kan x kuadrat. Nah, x kuadrat itu memiliki parabola yang titik pusatnya atau titik puncaknya itu berada di titik asal atau 0,0. Nah, sedangkan kalau misalnya kita geser bentuk ke kanan, tentu akan memiliki bentuk fungsi yang berbeda. Salah satu contohnya adalah jika kita geser ke kanan, nantinya fx fungsinya, bentuk fungsinya akan menjadi fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, maka dari itu fx-nya akan jadi x dalam kurung min 2 kuadrat. Nah, karena itu, maka fungsi tersebut akan menjadi fungsi yang berbeda. Bagaimana, Kak? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih penjelasannya ya, Kak. Mau tanya, tapi pertanyaan lain, mau tanya kalau misal ada soal ya, itu kan soalnya itu cara menentukan puncak atau vertex itu tadi. Nah, itu kita bisa nggak kalau kalau mencari itu tanpa harus membuat grafiknya? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi,
Untuk mencari vertex atau titik puncak itu kita bisa tanpa menggunakan menggambar grafiknya. Jadi kita bisa tinggal menggunakan rumus tadi, Kak. Jadi X sama dengan NB per 2A. Dengan rumus itu kita bisa mencari langsung di mana X-nya itu berada titik puncaknya. Terima kasih. Sudah, Kak. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari Kak Raka. Untuk tahapan dari menggambar atau sketsa grafik sendiri, itu tergantung fungsi yang akan digambar, ya, Kak. Nah, salah satu contohnya nanti adalah fungsi kuadrat atau fungsi polinomial, sebagai contoh. Nah, fungsi polinomial sendiri, itu tahapannya yang pertama kita lihat terlebih dahulu, Kak. Yaitu dalam leading term-nya atau tutup pertamanya, koefisien pertamanya. Di mana AN-nya itu positif atau negatif. Jika AN-nya positif, maka nantinya kita akan mengetahui pola dari naik turunnya dari suatu grafik tersebut. Selanjutnya kita lihat dari degree-nya atau pangkatnya. Di mana jika pangkatnya genap, dia akan berbentuk parabola. Sedangkan jika pangkatnya ganjil, dia akan membentuk salah satu panahnya itu ke bawah. Nah, untuk setelah itu, setelah kita mengetahui degree-nya genap atau ganjil, setelah itu kita juga telah melihat apakah dia negatif atau positif, setelah itu kita bisa mencari titik dari titik puncak dari grafik tersebut dengan menggunakan, kalau misalnya fungsi kuadrat tadi itu menggunakan dari vertex itu dengan min X sama dengan min B per 2A. Nah, setelah itu dari nilai-nilai akar penyelesaiannya atau pembuat nolnya. Jadi titik X di mana fungsi itu 0. Jadi setelah itu kita akan dapat fungsi X-nya yang dimana nanti kita juga bisa gunakan penyelesaian tadi yang dimana persamaan kuadrat, jadi X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A itu bisa digunakan, Kak. Lalu selanjutnya setelah itu kita tinggal menggambar menurut tadi. Kalau misalnya genap, maka parabola parabola menghadap ke bawah. Sedangkan jika genap tapi negatif, maka dia akan parabola menghadap ke atas. Sedangkan kalau misalnya ganjil tapi positif, dia dari negatif nanti panahnya itu dari bawah negatif ke atas positif. Sedangkan jika negatif, nanti koefisien utamanya itu maka akan membalikannya atau
yang berbahagia, demikianlah serangkaian kegiatan Med Club 3 sesi pertama hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan sangat baik dan juga pastinya oleh tentor kita yang keren pastinya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan diskusikan dapat bermanfaat. Kepada Saudara Alman Kiats, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di pengunjung acara Med Club 3 pada siang hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas untuk mengucapkan rasa syukur atas kelancaran acara yang telah kita laksanakan. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim, dan bagi yang non-muslim dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wazikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah segala aktivitas kami dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar, meskipun menguras waktu, tenaga, dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjalankan, sehingga kami dapat memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup acara Med Club ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jadikanlah semua ini sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang kau ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Alman Kiats atas pembacaan doanya. Sebelum kita mengakhiri acara Med Club 3 2025 hari ini, akan dilakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Bagi teman-teman peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, dokumentasi kita mulai. Yang pertama yaitu gaya vektor. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya yaitu gaya bebas. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Sebelum menutup acara pada hari ini,
Saya informasikan kepada seluruh peserta bahwa akan ada post-test yang nantinya akan dikirimkan ke grup peserta dan saya ingatkan kembali kepada para peserta dimohon untuk screenshot room Zoom ini sebagai bukti untuk mengisi link presensi nanti. Link presensi akan dikirimkan pada kolom chat Zoom atau pada grup WA Med Club 3. Para hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita ke penghujung acara Med Club 3 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir dalam kegiatan Med Club 3 2025. Saya Reviona Widyadana, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.